Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya amat bersyukur bahwa hari ini, yaitu di tanggal 13 November tahun 2024, setiap kita yang masih bisa menyaksikan tayangan dari channel Refleksi Gema ini, kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati kebenaran firman Tuhan itu diberitakan kepada setiap kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Gema ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan sudah terus nyatakan di dalam sepanjang hari demi hari yang kami lalui. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Dan kami akan memulai hari baru ini dengan kami membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tuhan yang tolong untuk kami bisa mengerti bagian firman Tuhan ini. Dan Tuhan juga tolong supaya kami bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang terkasih, pembacaan Gema kita kali ini adalah dari 2 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15, dengan tema kecemburuan ilahi. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan, akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah Anda cemburu kepada seseorang yang Anda cintai karena dia dekat dengan orang lain? Hal inilah yang sedang dialami oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berkata kepada para jemaat di Korintus demikian, "Aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi." Rasul Paulus menggunakan kata kiasan cemburu ilahi untuk menyatakan tentang betapa dia sangat mengasihi orang-orang Korintus, dan bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa Rasul Paulus telah mempertunangkan mereka kepada satu laki-laki untuk membawa mereka sebagai perawan suci kepada Kristus pada hari pernikahan nanti. Jemaat yang terkasih, di sini kata pertunangan menunjuk pada pertobatan jemaat Korintus melalui pelayanan Rasul Paulus. Sedangkan laki-laki atau suami tersebut adalah
Kristus. Kata saat membawa sebagai perawan suci kepada Kristus adalah pada hari pernikahan yang menunjuk pada hari kedatangan Kristus Yesus. Rasul Paulus sebagai bapa mereka di dalam Kristus Yesus yang akan menghantar mereka sebagai perawan suci kepada Kristus, saat itu sedang menunjukkan tentang suatu usaha yang sungguh-sungguh dari Rasul Paulus, bahwa dia akan sungguh-sungguh agar pikiran para jemaat Korintus tetap suci, tetap setia kepada Kristus, dan tidak diperdaya oleh iblis dengan segala tipu muslihatnya. Skema iblis untuk memperdaya jemaat Korintus adalah melalui para penentang Rasul Paulus di dalam pemberitaan Yesus yang lain, atau bukan Yesus yang diberitakan oleh Rasul Paulus, dan juga melalui Injil yang lain, bukan Injil yang memimpin kepada keselamatan yang diperoleh hanya melalui iman kepada Kristus. Rasul Paulus tidak memberitahu kepada kita perbedaan tersebut, tetapi kemungkinan besar Injil yang diberitakan para penentangnya adalah Injil yang tidak memberi tempat bagi kelemahan, kehinaan, penderitaan, dan kematian. Injil semacam ini tentu saja bertolak belakang dengan Injil tentang Kristus Yesus yang disalibkan sebagai Tuhan. Pemirsa yang terkasih, sebagai bapa mereka di dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus sebagai Rasul Kristus membedakan dirinya dengan para penentangnya yang dia sebut sebagai rasul-rasul palsu yang tak ada taranya. Apa yang menjadi pembedanya? Jelas, Rasul Paulus menunjukkan bahwa Rasul Paulus berketetapan hati untuk tidak menjadi beban bagi jemaat Korintus. Kemegahannya adalah bahwa dia tidak mengambil keuntungan dari para anggota jemaat Korintus yang ia layani. Kemegahan ini tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Sehingga rasul-rasul palsu ini tidak dapat menyamakan diri mereka dengan Rasul Paulus, karena mereka, rasul-rasul palsu ini, mencari keuntungan dari firman Allah. Pemirsa yang terkasih, seorang pelayan Tuhan harus memiliki kredibilitas dan integritas menyangkut keuangan. Injil Kristus Yesus akan direndahkan jika pembawa berita tamak akan keuntungan. Sebagai pelayan Tuhan, pertanyaannya saat ini bagi kita adalah, apakah Anda memiliki kecemburuan ilahi pada orang-orang yang Anda layani? Dan pertanyaan ini hanya bisa dijawab ketika setiap kita sebagai pelayan Tuhan mengoreksi dan introspeksi terhadap diri kita sendiri. Apa yang menjadi motivasi pelayanan kita? Apakah keuntungan diri kita sendiri? Atau kita sedang memperjuangkan keuntungan dari orang-orang lain yang kita layani supaya mereka bisa sungguh-sungguh mendapatkan Injil Kristus itu di dalam kehidupan mereka? Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau firman Tuhan hari ini terus mengingatkan setiap kami bahwa kami sebagai para pelayan Tuhan, seharusnya yang menjadi motivasi kami, apa yang kami cari di dalam pelayanan kami, bukanlah keuntungan diri kami sendiri, tetapi keuntungan ataupun manfaat bagi orang-orang yang kami layani. Biarlah sama seperti Rasul Paulus yang mempunyai kecemburuan yang ilahi, yaitu kecemburuan karena melihat ada orang-orang yang dilayani, tidak dilayani dengan baik dan benar. Itulah yang seharusnya menjadi motivasi pelayanan kami. Saat ini kami menyerahkan untuk setiap diri kami, pelayanan kami, keluarga kami, pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus menyertai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.